Salbaina dan saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan NIM 171310002. Oke, baiklah, saya di sini sebagai narasumber yang diundang sendiri oleh saudari Debbie ya di suatu acara televisinya. Dan di sini kita akan membahas tentang apa? Media pers dan negara keluar dari hegemoni. Ya, media pers dan negara keluar dari hegemoni oleh Ashadi Siregar. Ya, baiklah, silakan ditanyakan, nanti insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Debbie ya. Baiklah, kita akan langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Ya. Tolong jelaskan gambaran tentang konseptual fungsi media pers. Ya, di dalam media pers itu dimanapun berada di dalam masyarakat itu sangat penting ya, berfungsi sekali di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana media pers ini seperti matahari yang terbit, di mana akan mencerahkan seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, seperti itu pula fungsi pers, di mana fungsi pers ini akan memberikan kecerahan ataupun akan memberikan keterangan kepada khalayak atau masyarakat di dalam berkehidupan. Seperti itu dalam konseptual fungsi dari media pers tersebut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana media pers di era Orde Baru? Nah, di dalam era Orde Baru di sini, media pers itu sudah mulai menuju kebebasan dalam pers ya. Nah, di sini di dalam media Orde Baru ini, dalam pers itu sendiri sudah ada dilindungi oleh undang-undang dan juga bisa menjadi suatu hak dalam masyarakat atau suatu hak oleh ya manusia itu sendiri. Nah, karena untuk mengetahui berbagai berita yang akan diterbitkan oleh media massa ataupun media pers itu sendiri, itu sudah menjadi hak di suatu masyarakat ataupun hak asasi manusia. Di dalam suatu masyarakat mereka berhak untuk mengetahui, wajib untuk mengetahui apa saja berita-berita yang keluar kayak gitu di dalam Orde Baru ini. Nah, di dalam Orde Baru ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa media pers itu sangat berpengaruh juga kepada masyarakat, di mana di dalam berkehidupan bermasyarakat itu media pers ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap Orde Baru ini. Tidak seperti Orde Lama, di mana Orde Lama itu media pers itu masih bisa dikekang seperti itu. Baiklah, kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang ketiga. Tolong jelaskan pers menuju kebebasan. Oh ya, dalam pers menuju kebebasan di sini adalah di mana pers yang tidak bisa dikekang oleh siapapun lagi, baik itu pemerintah, namun juga ada batasan-batasan tertentu. Maksudnya di sini pers itu bisa bungkam apabila mereka tidak ingin memberikan informasi kepada khalayak, seperti misalnya menyangkut terhadap kelangsungan hidup seseorang. Nah, itu bisa boleh bungkam kayak gitu. Nah, dimana juga pers ini yang menuju kebebasan pers ini juga pers bebas meliput ataupun mengkritik suatu pemerintah. Nah, dan mengabarkan ke masyarakat itu bisa juga. Akan tetapi itu boleh dipertimbangkan kembali atau boleh dipertimbangkan ulang apabila itu benar dan layak untuk diberitakan, maka pers juga wajib memberitakan. Itu sudah menjadi bebas bagi pers ingin memberitakan apa yang sebenarnya dan apa yang harus diberitakan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam suatu pemerintahan atau di dalam suatu negara tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pers menuju kebebasan, di mana pers sekarang memang sudah di dalam kebebasan sih, karena apapun yang diberitakan itu sudah bebas kayak gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Akan tetapi kembali lagi seperti yang saya bicarakan tadi, di mana pers itu sendiri bisa mempertimbangkan ini berita layak atau tidak untuk dinaikkan atau diberitakan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tidak rancu terhadap apapun yang telah diberitakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa makna fungsi imperatif masyarakat media pers? Nah, makna
makna fungsi imperatif masyarakat di media pers itu sendiri adalah seperti ini. Pers ini sungguh besar kekuatannya. Nah, di mana pers ini bisa merubah pola pikir seseorang, bisa merubah tingkah laku seseorang, bahkan bisa merubah pemikiran di dalam suatu khalayak masyarakat. Itu bisa dalam bentuk individual, bisa dalam bentuk kelompok, bahkan itu bisa dalam bentuk kelompok yang besar kayak gitu. Nah, di mana ini contohnya kita ambil misalnya di dalam suatu pers itu memberitakan ini dan itu. Nah, apabila kita sedang berkumpul, nah kita telah membaca berita ini, maka kita bisa pola pikir kita tadi berubah kayak gitu. Bisa jadi kita tadi berpikirnya seperti ini, tapi setelah membaca berita, maka pikiran kita telah berubah menjadi seperti ini. Misalnya tadi kita pikir A, sekarang udah berpikir ke B kayak gitu. Nah, itu makna dari yang saudari Debbie tanyakan tadi. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Anissa Albaina tentang media pers dan negara keluar dari hegemoni oleh Hadi Siregar. Kami sangat puas dengan jawabannya dan kami undur diri dulu. Saya bernama Debioni Octavia sebagai host Dan saya Anissa Albaina sebagai narasumber. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.